Shalom, selamat pagi. Berbahagia pada hari ini dapat menyapa kembali para pendengar Blessing Morning. Mari kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah?" Bapa di surga, pagi yang indah ini kami kembali bertelut di hadapan-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan Engkau dan bersyukur atas penjagaan-Mu di dalam peristirahatan kami. Pagi ini kiranya firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah sosok pribadi yang memiliki semua hal yang menjadi sumber kebahagiaan manusia di dunia ini pada umumnya. Ayub pasal yang pertama dimulai dengan data mengenai kekayaannya, mengenai keadaan rumah tangganya, demikian juga tentang reputasinya. Alkitab menuliskan tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya di sebelah timur. Ia mendapat julukan Crazy Rich di zamannya. Di samping kaya, Ayub yang luar biasa itu ternyata juga bermoral baik. Hidup keagamaannya baik. Ia manusia yang saleh dan ia adalah manusia yang ideal. Tidak ada kekurangan di dalam kehidupannya dan ia sempurna bahkan di mata Allah. Para pendengar, ternyata di dalam kehidupan Ayub, Allah memberikan pengamatan dan penilaian, dan Tuhan menilik kehidupan Ayub. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk di bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mazmur 33 ayat 13-15. Ayat ini menggambarkan bahwa ternyata hidup kita ini juga senantiasa ada dalam pengamatan dan penilaian Tuhan. Sama seperti ketika Allah mengamati kehidupan Ayub. Sidang ilahi di pasal yang pertama ayat ke-6, Allah membanggakan kehidupan Ayub di hadapan sidang ilahi tersebut. Dan ada iblis yang saat itu juga hadir. Yang menarik di sini, Allah tidak membanggakan kekayaan Ayub, tidak membanggakan kehebatannya di dalam hal-hal duniawi. Bagi Allah, kekayaan seseorang bukan hal yang dipamerkan kepada iblis, dan iblis juga tidak terlalu tertarik dengan kekayaan Ayub. Iblis menjadi panas karena ada manusia yang begitu menjadi kebanggaan Allah. Iblis mencari celah, ia mencari titik lemah manusia. Ia menduga bahwa harta benda menjadi titik lemah dari Ayub, sehingga ia berinisiatif untuk mengambil semua yang dimiliki Ayub. Ia berpikir, bila Ayub dimiskinkan, maka Ayub akan berubah setia. Kata iblis, singkirkanlah kemakmuran Ayub, habisi sumber kebahagiaan Ayub. Katanya kepada Tuhan. Maka iblis berkata, itulah saat kesalehan Ayub akan runtuh. Ayub dicibir oleh iblis di hadapan Allah sebagai anak manja. Pantas saja ia setia dan hidup tidak bercela, karena ia dilimpahi berkat-berkat secara cuma-cuma. Itu kata iblis. Jika segala yang ia miliki itu diambil daripadanya, pasti dia akan mengutuk engkau.
Allah mengizinkan iblis untuk mengambil apa yang Ayub miliki. Allah menaruh kepercayaan pada Ayub bahwa Ayub akan tetap menjadi pribadi kebanggaannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga bertanya, mengapa bisa seperti itu? Mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang sepertinya akan mendatangkan keburukan bagi Ayub diizinkan untuk dilakukan oleh iblis? Namun Allah mengerti siapa Ayub. Allah juga membatasi apa yang dapat dilakukan iblis terhadap Ayub. Dia tidak berhak atas nyawa, atas kehidupan dari Ayub. Pada pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-13, iblis mulai melancarkan segala serangannya. Anak-anaknya dan semua hartanya habis dalam sekejap. Para pendengar, kemiskinan dapat membuat seseorang menjadi putus asa, sedih, ditinggal orang yang dikasihi juga akan menimbulkan depresi yang sangat berat. Kejadian yang menghancurkan hidup datang silih berganti. Dan begitu tiba-tiba, tanpa ada unsur kesalahan ataupun kelalaian. Respon yang sangat mengejutkan terjadi di ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa semua yang dialami Ayub tidak membuatnya mengeluh, tidak membuatnya marah, tidak membuatnya kecewa. Ia tetap seperti Ayub di ayat yang pertama, saat ia masih punya segala-galanya. Hal ini dipertegas pula di pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ayub masih tetap menjadi kebanggaan Allah. Ia masih memenuhi standar Allah seperti saat ia di zona nyaman. Para pendengar, saat itu iblis meminta izin untuk mencelakakan Ayub dan meruntuhkan reputasi Ayub. Setelah harta bendanya habis, setelah anak-anaknya mati, iblis mendatangkan penyakit atas tubuh Ayub. Tidak ada dagingnya yang dibiarkan utuh. Sekujur tubuhnya penuh dengan bisul yang mengerikan. Penderitaan yang sungguh sangat berat. Istri Ayub pun tidak tahan melihat penderitaan suaminya. Ia mencoba mencarikan jalan keluar dengan menjauh daripada Tuhan, karena ia berpikir sia-sialah hidup mereka berpaut pada Allah. Berkali-kali iblis mencoba memporak-porandakan hidup Ayub. Ia disiksa, ia dihasut, ia didorong agar mengutuk Allah. Namun sekali lagi, Alkitab mengungkapkan kepada kita bahwa kondisi yang amat sangat memprihatinkan Ayub tetap tidak membuat Ayub berbuat dosa, bahkan dengan bibirnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seberat kondisi hidup Ayubkah keadaan para pendengar saat ini? Mungkin para pendengar juga sedang terpuruk, sedang porak-poranda, sedang hancur berantakan. Namun, biarlah iman kita tidak menjadi gugur dan hancur. Ketegaran iman Ayub kiranya menjadi teladan bagi kita. Dan kita semua diberi kekuatan untuk tetap bertahan dalam situasi apapun di hidup ini. Tetaplah percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas hidup saudara dan saya. Di ujung segala pergumulan tersebut, Allah dengan tersenyum bangga berkata kepada iblis, "Lihatlah hambaku yang saleh, jujur, dan takut akan Allah." Hai iblis, usahamu sia-sia dan taktikmu tidak berhasil. Aku menang dalam pertaruhan ini. Kiranya ketika Tuhan melihat kita, itulah ucapan yang Yesus berikan. Amin. Tuhan, kiranya pengampunan-Mu ada bagi kami yang mungkin saja kami belum bisa membuat Allah tersenyum bangga melihat kehidupan kami. Karena kami sudah mulai bergeser dari kesetiaan dan kesalehan kami. Kami sudah mulai akan berpaling daripada-Mu karena susahnya hidup. Tuhan, kiranya kami Engkau teguhkan kembali. Kami mau kembali untuk beriman, untuk percaya kepada-Mu.
bahwa rancangan Tuhan adalah hal yang baik. Kami percaya bahwa kami di dalam perjuangan hidup ini ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Maka biarlah kami boleh senantiasa setia sampai kepada akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah atas engkau berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.